tes 1 2 3. Oke. Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Jadi gimana nih guys? Apa kalian sudah mendengar bahwa kita semua akan dipantau pembayarannya melalui payment ID? Loh, kok malah dibahas politik? Oke, kita kali ini akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul Candy Corn yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang remaja pria yang terbuli hidupnya, lalu membalas dendam kepada para pembulinya hingga mereka menemukan ajal mereka yang mengenaskan. Ini cukup menarik ya, karena mungkin salah satu di antara kalian dulu di sekolah pasti ada yang dibully ya, mungkin ya. Dan kalian pasti ingin membalas dendam entah apapun itu caranya, tapi lebih baik balas dendam itu dengan menunjukkan prestasi kalian guys. Itu balas dendam yang terbaik guys. Oke, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, karena kita akan mulai alur filmnya. Di bagian awal film kita melihat sekelompok anak muda sedang duduk makan di restoran. Mereka terdiri dari 3 cowok dan 1 cewek. Salah satunya bernama Mike yang bilang kalau festival Halloween bakal segera datang. Mike pun berniat merayakan malam itu dengan menyiksa seseorang bernama Jacob. Jacob dikenal sebagai anak baik-baik dan sering jadi korban ejekan Mike. Saat mendengar rencana itu, teman perempuannya yang bernama Carol menolak. Dia menanyakan kenapa Jacob yang polos malah jadi sasaran. Mike menjawab kalau Jacob adalah sasaran yang mudah dan menyakiti orang lain itu membuatnya senang. Jadi ini pembulian tanpa alasan guys, buat senang-senang doang. Setelah makan, mereka semua lanjut ke kasir untuk membayar. Di sana ada seorang kasir yang kita sebut saja bernama Narno mengingatkan bahwa Halloween akan segera datang. Ia juga penasaran dan bertanya apa rencana mereka nanti. Mike menjawab dengan yakin kalau dia akan merayakan dengan menyiksa orang. Narno pun ingin tahu lebih lanjut seperti apa caranya, tapi Mike bilang itu rahasia yang cuma diketahui oleh kelompoknya. Diam-diam ternyata Narno ingin masuk ke dalam lingkaran pertemanan Mike. Mike pun mengizinkannya dan memberitahu bahwa target mereka adalah Jacob. Narno penasaran siapa Jacob sebenarnya. Mike bilang kalau Jacob itu pria sederhana dengan gangguan mental yang suka banget makan permen jagung. Lalu adegan berpindah ke Jacob yang sedang bersiap-siap pergi kerja ke festival malam. Saat sampai di sana, bosnya kita sebut saja bernama Lester meminta Jacob untuk siap-siap karena tugas kali ini akan lebih berat. Saat Jacob keluar dari ruangan bos, dia kaget melihat Mike dan gengnya sudah menunggu. Mike langsung memulai aksinya dengan menghina Jacob, membuat Jacob kesal dan melawan. The freak at the freak show. How perfect. Namun, Mike tidak tinggal diam dan langsung mengajar Jacob hingga tewas. Dari kejauhan, Carol menyaksikan semuanya secara diam-diam. Adegan berpindah kepada Mike dan teman-temannya sudah sampai di rumah. Mike dengan enteng mengatakan bahwa dia tidak menyesali tindakannya. Ia malah menyalahkan Jacob karena sudah berani melawan. Carol merasa tak nyaman dengan ucapan Mike. Sementara itu, Lester keluar dan melihat kondisi Jacob yang sudah tak bernyawa. Ia pun marah karena anak buahnya dibunuh begitu saja. Dia lalu membawa tubuh Jacob masuk. Lester lalu menggunakan topeng khusus ke Jacob dan mulai melakukan ritual gelap. Ritual itu ditujukan untuk memasukkan arwah jahat ke tubuh Jacob. Ketika mantranya selesai, Jacob tiba-tiba hidup kembali. Dan kini berniat untuk membalas semua perlakuan mereka. And walk once more. Kemudian adegan bergeser memperlihatkan Carol yang pergi ke kantor polisi untuk melapor. Ia menceritakan semua kejadian kepada polisi yang kita beri nama George. Setelah mendengar semuanya, George meminta laporan tersebut. Ternyata Mike adalah anak dari George sendiri, dan George pun sangat marah. Ia tak habis pikir kenapa anaknya bisa melakukan hal sekeji itu. Esok harinya George pergi ke festival dan bertanya tentang Jacob kepada Lester. Lester menjelaskan bahwa Jacob belum meninggal, hanya terluka parah dan sudah dipulangkan ke rumah. Setelah itu, George langsung ke rumah Jacob dan mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sementara itu pacar Carol muncul dan bilang bahwa ada penyelidikan dari polisi mengenai kasus Jacob. Ada juga kabar burung bahwa Jacob ternyata masih hidup.
Lalu adegan berpindah lagi, kali ini Narno yang sedang bersama Mike. Ia bilang bahwa Halloween kali ini benar-benar menyenangkan. Setelah itu Narno masuk ke toilet dan melihat keranjang labu berisi permen jagung kesukaan Jacob. Ia pun mengambil satu dan memakannya. Tapi tiba-tiba Jacob muncul dan membunuh Narno dengan membelah perutnya. Tak lama kemudian George datang ke TKP dan mulai menyelidiki kasus pembunuhan Narno. Ia menemukan permen jagung berserakan di tempat kejadian. George pun menduga bahwa Narno adalah salah satu pelaku penganiayaan terhadap Jacob. Carol dan kekasihnya kemudian datang dan George menceritakan semuanya. Setelah mendengar itu, kekasih Carol pun menyampaikan ulang kepada Mike. Tapi Mike tetap tidak percaya. Baginya Jacob terlalu lemah untuk membunuh. Pacarnya Carol pun setuju dengan Mike, dan setelah perdebatan panjang, mereka pun memutuskan keluar dari rumah. Ia meninggalkan si kupluk seorang diri di dalam. Si kupluk mendengar suara mencurigakan dan memberanikan diri mengecek. Ia menemukan keranjang labu, lalu mendekatinya. Namun tiba-tiba Jacob muncul dan menarik sumsum tulang belakangnya hingga keluar. Teman Mike pun tewas secara tragis. Anjir, rasanya gimana itu, guys? Selanjutnya kita lihat George kembali ke lokasi festival karena curiga kasus ini ada kaitannya dengan Jacob. Lester pun menjelaskan bahwa Jacob memang sempat terluka, tapi sudah dikirim pulang. Tak lama seorang polisi datang dan memberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan baru, dan korban kali ini adalah teman Mike, yaitu si kupluk. George langsung menuju lokasi dan kembali menemukan permen jagung berserakan. Ia pun makin yakin bahwa ini ulah Jacob. George kemudian mendatangi rumah Jacob lagi, tapi tetap tidak menemukan Jacob di sana. Justru ia menemukan mayat pembusuk yang ternyata adalah ibunya Jacob. George berasumsi Jacob juga membunuh ibunya. Ia langsung menghubungi Mike dan menyuruhnya jangan keluar rumah. George juga memerintahkan petugas lain untuk membatalkan perayaan Halloween di seluruh kota. Adegan berpindah kepada Lester yang tampak marah atas kabar itu. Salah satu pria bernama Heru bilang bahwa tindakan Lester sudah tepat. Lester menegaskan bahwa orang seperti Jacob sering diremehkan dan apa yang dilakukan Mike adalah pembunuhan. Maka dari itu Lester menghidupkan Jacob agar dia bisa membalas dendam. Kru festival menyetujui langkah Lester dan mendukung penuh. Kemudian kita melihat Carol dan kekasihnya sedang bermesraan. Saat Carol masuk kamar untuk berganti pakaian, ia kembali mendapati pacarnya sudah meninggal. Jacob ternyata ada di sana, langsung menyerang Carol dan membunuhnya dengan cara mencabut lidahnya. Anjir, semuanya adegannya bikin ngilu ya. Damn bro. Tak lama George datang dan menemukan mereka sudah dalam keadaan meninggal. George pun menghubungi Mike dan memberitahu semuanya. Ia memperingatkan Mike bahwa Jacob kemungkinan besar akan datang padanya. Mike yang panik langsung pergi ke festival untuk bertemu Lester. Namun, salah satu anak buah Lester memukul Mike hingga pingsan. George kembali ke rumah tapi Mike sudah tidak ada. Ia malah bertemu Lester di dalam rumah. George mengacungkan senjata dan menanyakan kepada Mike. Namun, tiba-tiba Heru muncul dari belakang dan memukul George hingga pingsan. Lester lalu membunuh George dengan cara memisahkan kepala dari tubuhnya menggunakan pisau besar. George pun tewas di tempat. Adegan berpindah kepada Mike yang baru sadar dari pingsan dalam kondisi terikat. Ia berhasil melepaskan diri, tapi tak lama mobil polisi datang dan Mike mengira ayahnya tiba. Ia berlari menghampirinya namun malah menemukan kepala ayahnya tergantung di mobil. Mike pun menangis histeris karena sadar dirinya akan menjadi korban berikutnya. Dan seperti yang kalian duga, Jacob pun muncul lalu menyiksa Mike dengan brutal. Ia memotong kedua tangan Mike dan mencabut giginya satu persatu. Di akhir film kita melihat Lester kembali menggelar festival. Ia memberikan kalung dari gigi manusia kepada seorang gadis. Lester bercerita tentang Jacob, tapi si gadis tak percaya orang mati bisa hidup kembali. Lester bilang ia bisa membantu orang yang tertindas untuk menuntut balas dendam. Film pun ditutup dengan Jacob yang sedang duduk santai sambil menikmati permen jagung favoritnya. Dan film pun berakhir. Subscribe guys. Ya itu aja. Terima kasih.